Saya ingin memulai pembicaraan ini dengan mengutip ayat Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 100. Dan ayat itu berkata begini, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajrahu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim." Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya, hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mendapatkan kematian, maka dia akan mendapatkan pahala atau ganjarannya di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Secara harfiah, makna ayat itu adalah orang-orang yang melakukan upaya untuk berjuang di jalan Allah, berperang, kemudian menemui syahadah atau kematian dalam perang tersebut. Tetapi di dalam kitab Al-Arba'una Hadisan atau 40 hadis yang merupakan karya dari Imam Khomeini yang mengumpulkan hadis-hadis yang bersifat mistikal dan kemudian memberikan syarah yang sifatnya irfani, ayat ini memiliki makna yang berbeda. Bahwa yang dimaksud kemudian seseorang yang keluar dari rumahnya, menurut Imam Khomeini, adalah orang itu keluar dari rumah yang sempit, yaitu tidak lain adalah dirinya. Diri manusia ini dipenuhi oleh ego, dipenuhi oleh nafsunya, hawa nafsunya, ikatan secara material, dan ini yang kemudian membatasi diri manusia. Manusia dalam konsepsi Imam Khomeini adalah makhluk yang melintas dari batas yang tertinggi sampai batas paling rendah, yaitu ada manusia yang mencapai derajat rohania yang tertinggi sampai sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dana fatadala fakana qauba qausaini aw adna. Dia sangat dekat seperti dua busur panah, bahkan lebih dekat lagi. Tapi pada sisi yang lain, bahwa manusia itu dia bisa jatuh pada tempat yang paling rendah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami lemparkan mereka itu pada tempat yang paling rendah. Ya. Nah, artinya bahwa menurut Imam Khomeini manusia ini punya potensialitas yang melintasi batas-batas yang dari tingkat yang paling rendah sampai pada tingkat yang paling tinggi yang tidak mungkin dicapai oleh makhluk apapun. Jadi manusia yang keluar dari keadaan keterbatasan ini kemudian menuju melakukan sebuah proses ruhania untuk sampai pada derajat yang sangat tinggi, itu dia adalah orang yang keluar dari rumahnya ini. Wa may yakhruj min baitihi. Kenapa kemudian maknanya seperti itu? Karena ayat itu dilanjutkan dengan muhajiran ilallah wa rasulih. Jadi dia melakukan sebuah proses perjalanan ruhania, hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Hijrah tentu dalam makna intiqalu bisyiddah ya. Jadi hijrah itu adalah perpindahan dengan berat. Jadi kenapa kemudian orang-orang atau Rasulullah dan orang-orang Mekah itu ketika mereka melakukan atau berpindah ke Madinah disebut hijrah, karena peristiwa itu terjadi, perpindahan itu terjadi dengan berat hati ya. Dengan berat hati meninggalkan kampung halamannya, dengan beragam masyakoh, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, ancaman kematian dan seterusnya. Karena itu peristiwa perpindahan itu disebut dengan hijrah. Orang yang melakukan proses ruhania itu juga merupakan orang yang hijrah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa raja'tu min jihadil asghar ila jihadil akbar ya. Kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar, yaitu jihadun nafas, jihad dalam mengelola
hawa nafsu ini, ya, melepaskan beragam ikatan-ikatan material untuk sampai pada perjalanan ruhania menuju Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini menarik, ya. Dalam pandangan Imam Khomeini bahwa ketika seseorang itu sudah merupakan insan ilahi, maka contoh yang paling nyata dari insan ilahi ini tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah insan atau manusia yang sudah menyerap hakikat ilahiyah pada dirinya. Dan dalam proses ini, ketika seseorang itu tsumma yudrikul maut, artinya bahwa Imam menerjemahkan ketika seorang itu menggapai kematian atau mengalami proses kematian, kematian yang dimaksud di sini bukanlah kematian yang tabii, tapi kematian iradi, kematian proses di mana kemudian seseorang itu ketika sudah terlepas dari alam material ini kesadaran dirinya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa inna awliya Allah yamsuna fil ar waruhuhum fis sama, ya. Bahwa kekasih Allah itu berjalan, fisiknya berjalan di muka bumi, tapi ruhnya itu berada di langit, ya. Artinya bahwa mereka sudah mengalami proses kematian iradi, ya. Mutu qabla an tamut, matilah kamu sebelum kamu mati, yaitu bahwa dia sudah melakukan proses perjalanan melepaskan diri dari ikatan-ikatan material ini, dan di situ tidak lain bahwa apa yang mereka inginkan dalam proses perjalanan ini bukan pujian, bukan kehebatan, bukan beragam kesaktian, karomah-karomah dan sebagainya. Kenapa? Karena yang mereka inginkan ajrohu alallah, yaitu kata Imam Khomeini bahwa puncak tertinggi ganjaran yang ada itu tidak lain Allah. Karena seorang kekasih itu tidak akan puas hanya mendapatkan misalnya simbol dari kekasihnya, hanya mendapatkan kemudian hal-hal yang merupakan alamat dari keberadaan kekasihnya. Tapi seorang kekasih, puncak tertinggi dari ganjaran baginya itu tidak lain adalah perjumpaan dengan kekasihnya itu, gitu. Itu yang mereka harapkan, keterlepasan dari beragam keterpisahan, tidak ada batas antara dirinya dengan kekasihnya, gitu. Ini puncak dari ganjaran, ya. Nah, ayat ini dimaknai dalam pola yang seperti itu oleh Imam Khomeini sebenarnya untuk memberikan penjelasan, ya. Pertama, bahwa kita bisa mendapati bahwa Imam Khomeini adalah sosok spiritualis atau arif yang sangat luar biasa. Dan ini membuka banyak hal tentang Imam Khomeini. Yang pertama bahwa Imam Khomeini ingin membuka bahwa proses ini ada manusia yang mereka ini tidak mau keluar dari rumahnya yang sempit itu. Mereka terikat dengan materialisme ini, ya. Sementara ada manusia yang kemudian melepaskan diri dari ikatan-ikatan material ini menuju Allah Subhanahu wa taala, dan manusia yang seperti inilah yang kemudian diinginkan oleh Allah. Manusia yang kemudian menyebutnya sebagai apa? Insan ilahi. Nah, dalam konteks kemudian politik misalnya, pertama bahwa Imam Khomeini mendasarkan pada pandangan ilahi ini bahwa manusia ini dalam proses kehidupannya itu tidak lain, dia tengah melakukan proses penyempurnaan hakikat diri mereka untuk sampai pada puncak tertinggi, gitu. Jadi untuk sampai pada kamal, ya, pada kesempurnaannya, pada kesempurnaan hakiki mereka,
Yang tidak lain, kesempurnaan hakiki itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kesempurnaan yang mutlak itu kecuali kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pandangan Imam Khomeini ini tidak ada pemisahan. Jadi kalau kita melihat misalnya tentu politik ya umumnya adalah dimaknai sebagai strategi untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi bagi Imam Khomeini, politik adalah bagian dari sebuah proses untuk sampai pada kesempurnaan atau menjadi insan ilahi. Nah, ini yang membedakan. Jadi karena itu bahwa dalam pandangan Imam Khomeini, politik ada politik ilahi, tuh, ada politik yang kemudian disebut dengan siasatul madi ya. Jadi Imam Khomeini membagi dua. Ada siasatul ilahi dan ada siasatul madiyah, yaitu bahwa yang pertama politik ilahiyah ini adalah menjadikan kemudian seluruh pola strategi yang dikembangkan itu, bahkan hukumah ya pemerintahan, itulah adalah alat bagi Imam Khomeini untuk apa? Untuk membawa manusia sampai pada kesempurnaan hakikinya, bukan kesempurnaan materialnya. Ya. Jadi kalau berbeda dengan pandangan materialisme memandang bahwa ini pertama tentu siasat materialisme ini ada yang kemudian disebut dengan penguasaan ya, kudrat talabi ya, atau memiliki kemudian kekuasaan dalam upaya untuk kemudian menjadi penguasa gitu kan. Jadi kudrat talabi, dan itulah yang kita lihat pada negara-negara adikuasa ya. Negara kolonial. Negara adikuasa kolonial itu adalah mereka yang berusaha ya, untuk memiliki kekuatan yang dapat menguasai kemudian orang lain ya, menguasai bangsa lain, menguasai kekayaan yang ada, itu disebut dengan kudrat talabi ya, dalam istilah yang dikemukakan oleh Imam Khomeini. Nah, sementara bahwa dalam politik yang dikembangkan Imam Khomeini bukan seperti itu. Kekuasaan mutlak adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kemudian makhluk yang berhak mengklaim kekuasaan yang mutlak itu. Kekuasaan mutlak hanya pada Allah, bahwa kekuasaan dalam konteks berikutnya itu ada pada para kekasih Allah, para nabi, rasul, kemudian imam ya. Dan kemudian sebagai manifestasi dari imam atau ahlul bait misalnya dalam konteks ini adalah para apa? Fuqaha. Jadi dalam circle yang kemudian otoritatif yang dikemukakan oleh Imam Khomeini itu tidak lain adalah Allah, Rasulnya, para imam, di bawahnya kemudian para faqih atau fuqaha ya. Dan mereka ini adalah dalam circle kemudian wilayah yang disebut sebagai wilayah ya. Jadi karena itu misalnya dalam ayat Al-Qur'an pada pada surah Al-Baqarah ya, ayat ke-257, dan ini seringkali kemudian bahkan di dalam kitabnya juga Imam Khomeini menjelaskan tentang ayat ini. Ada dua wilayah ini. Ada Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, dan ada walazina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Jadi ada dua wilayah ya. Ada wilayah Allah dan orang-orang yang bahwa Allah wali bagi orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan pada cahaya, dan ada kemudian taghut ya, yang merupakan wali yang otoritatif mengeluarkan manusia ini dari cahaya pada kegelapan. Nah, dalam pola politik ini, wilayah ini dia mendasarkan diri bahwa sistem politik yang dikembangkannya adalah sistem wilayah ini yang menunjukkan bahwa hak otoritatif itu pada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian termanifestasikan pada Rasul, kemudian juga termanifestasikan pada para imam,
dan termanifestasikan pada apa? Pada para fuqaha atau faqih ya, seorang ahli agama. Ini circle yang kemudian hierarki yang kemudian menunjukkan bahwa ini hierarki ilahi itu ya. Berbeda tentu dengan hierarki yang berkembang pada sistem materialisme ya, bahwa materialisme kan siapa yang kemudian memiliki kekuasaan atau memiliki kemudian mampu kemudian menguasai suara masyarakat ya. Apakah itu dengan konsep tentu demokrasi ya. Tapi demokrasi ini kan kalau kita lihat bahwa ini adalah penguasaan suara rakyat melalui beragam cara ya. Misalnya apakah dengan kekuasaan ancaman dari mereka misalnya, atau kemudian dengan janji-janji dengan uang ya. Sementara tidak seperti itu pada pola yang dikembangkan ini. Jadi karena itu kita bisa mengatakan bahwa ini ada dua pola politik ya. Yang pertama bahwa ada yang disebut dengan siasat ilahi dan kemudian ada siasat materialisme ya. Ada politik ilahiyah, ada politik kemudian materialisme. Yang kedua bahwa dalam konsepsi ini Imam Khomeini melihat ya, dia berdasarkan pada pandangan baik itu Farabi, kemudian para filosof muslim lah ya, baik Farabi, kemudian Ibnu Sina, Suhrawardi, bahkan kemudian Mullah Sadra, dan bahkan pada puncaknya Ibnu Arabi ya, dalam konsepsi ini. Dan kita harus tahu bahwa Imam Khomeini ini kan sudah menguasai karya-karya Ibnu Arabi dalam usia yang masih sangat dini. Usia 14 tahun, Imam Khomeini sudah mengajar Fususul Hikam. Padahal karya Fususul Hikam itu adalah karya yang Ibnu Arabi yang sangat metafisis ya, gitu. Dan sangat sulit untuk dipahami. Tapi usia itu dia sudah mulai mengajar, 14 tahun sampai 18 tahun mengajar itu. Sehingga pada era Imam Khomeini ini kan sekedar satu informasi bahwa ada banyak orang juga yang menajiskan Imam Khomeini. Karena apa? Karena Imam Khomeini ini mengajarkan metafisik ini ya. Jadi Ibnu Arabi ini kan ini. Dan dalam konteks ini bahkan itu putranya Imam Khomeini itu pernah minum di satu kedai, dan setelah selesai minum itu di kedai itu orang penjual kedai itu atau pemilik kedai itu bahkan melemparkan gelas yang diminum oleh Al-Mustafa putranya Imam Khomeini gitu kan, karena dianggap ya najis ya gitu. Karena pada era itu kan di era itu tentu ada juga tokoh-tokoh yang sangat fikih minded ya, sangat fikih ya, sehingga melihat ini menjadi sesuatu yang buruk di dalam pandangan mereka. Ada juga orang-orang seperti itu di saat Imam Khomeini masih belum kemudian sebagai seorang marja ya. Nah, ya. Jadi nah, dalam konteks ini, dasar pandangan ini melihat bahwa realitas ini dalam satu konsep ketunggalan. Jadi karena itu dalam pandangan Imam Khomeini bahwa politik atau pemerintahan itu adalah satu bagian kesatuan dalam keseluruhan dimensi yang ada dalam tujuan kemudian membawa manusia ini pada kesadaran tentang ketuhanan dan melakukan sebuah proses untuk melakukan perjalanan ruhania menuju Allah. Jadi seorang pemimpin negara dan juga pejabat-pejabat negara itu bukan sekedar seorang pekerja, bukan seorang tokoh politik biasa, tapi adalah orang-orang yang memahami bahwa setiap bagian dari elemen yang ada pada negara adalah bagian dalam upaya untuk mengantarkan masyarakat ini pada kesempurnaan mereka. Saya pernah dulu ketika tinggal di Qom, kita nonton di bioskop ya, karena ada bioskop. Dan di situ ada tulisan ya, yang merupakan perkataan Imam Khomeini, bahwa Imam Khomeini mengatakan sinemo yek madraseh akhlak baroye mardumas.
bahwa sinema itu adalah madrasah, pendidikan, ya, tempat pendidik bagi seluruh masyarakat. Jadi karena itu ini bukan kemudian dianggap film-film itu kan bukan berbeda ya dengan kelompok yang literalis misalnya, yang menganggap bahwa ini sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang kemudian menghancurkan, tidak. Tetapi bagi Imam Khomeini bahwa seluruh elemen ini diperlukan dalam proses kemudian untuk membimbing masyarakat itu sampai pada kesempurnaan diri mereka. Ya. Jadi karena itu bahwa negara dalam konteks ini adalah bagian dari sebuah alat ya untuk mengantarkan manusia pada kesempurnaan itu. Nah, menariknya ini, ya, menariknya ada pernyataan Imam Khomeini. Ada pernyataan menarik bahwa Imam Khomeini mengatakan bahwa kalau untuk Islam, negara ini pun kita korbankan. Jadi bagi Imam Khomeini bahwa apa? Negara ini tidak akan punya makna sekiranya negara ini tidak kemudian mengembangkan kemudian justru kemudian bertentangan kemudian dengan agama atau tidak menjalankan kemudian upaya untuk menanamkan nilai-nilai Islam yang ada padanya. Ada satu pernyataan Imam Khomeini menarik bahwa dia mengatakan begini, hukumate Islami, hukumate qanuna ilahi bermardumas, gitu kan? Bahwa pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang merupakan aturan ilahi bagi masyarakat. Ya. Jadi bahwa keseluruhan komponen yang ada pada pemerintahan itu haruslah memberikan atau menggambarkan nilai-nilai ilahi, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai nilai-nilai akhlak ilahi, akhlak Islam, ya. Kemudian ketentuan-ketentuan fikih itu berjalan pada keseluruhan bagian yang ada pada tafsir negara. Jadi kalau di Iran itu misalnya seorang pedagang itu tidak boleh kemudian begitu saja berjualan atau berdagang. Mereka harus menamatkan kitab fikih dalam bidang perniagaan, bay, ya, pada bab al-bay. Jadi dia harus pada menyelesaikan kemudian kitab fikih, mempelajari kitab fikih dalam urusan jual beli gitu. Baru mereka mendapatkan sertifikat untuk dapat kemudian berniaga gitu ya. Jadi tidak semua orang kemudian bisa begitu saja ya berdagang, bukan pemilik modal dan sebagainya ya. Bahwa itu harus ada kemudian kejelasan bagi mereka itu tentang ketentuan-ketentuan dalam melakukan perniagaan tersebut, kan? Itu banyak unsur-unsur yang kemudian ada padanya ya, yang harus dipahami, misalnya. Nah, ini yang dikembangkan kemudian dan bagaimana menurunkan kemudian keseluruhan nilai-nilai yang ada dalam Islam ini ya, kemudian diturunkan dalam konteks aturan-aturan dan juga dalam konteks politik yang ada ya, dan ada pemusyawaratan wasyawirhum fil amr dan seterusnya ya. Ada juga kemudian bukan berarti bahwa kemudian karena ketentuan ilahi lantas sifatnya otoriter, tidak seperti itu ya, bukan seperti itu. Jadi bahwa dalam konteks kemudian penetapan ketentuan-ketentuan tertentu, musyawarah menjadi sesuatu yang penting karena itu nilai Islam ya. Wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, kan? Kalau bermusyawarahlah kamu, jika kamu menetapkan satu ketetapan maka bertawakallah pada Allah. Karena itu Imam Khomeini ketika hendak menjalankan kemudian pemerintahan itu, Imam Khomeini kemudian membuka referendum ya pada masyarakat, apakah mereka ingin memilih kemudian sistem wilayatul faqih ini atau tidak, gitu kan? Dan 99% kemudian menyatakan bahwa mereka memilih ketatanegaraan dengan sistem wilayatul faqih dan ketentuan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Nah, jadi karena itu bahwa dalam konsep Imam Khomeini ini tidak ada pemisahan ya
antara spiritualitas dengan politik. Semakin tinggi nilai-nilai spiritualitas seseorang, maka semakin layak dia untuk memimpin masyarakat. Dan ada hal yang juga kemudian perlu saya sampaikan sebagai bagian akhir mungkin ya, karena mungkin kita diskusikan. Di sini misalnya Imam Khomeini juga menyatakan bahwa beliau menyatakan begini, wahdatul tarekat wasiyasat ya. Jadi ketunggalan dalam jalan menuju Tuhan dan politik ya. Adatan imam barin bawar budan ke hamun turke Islam ahkami fardi dorat bakshi azimi az on behukumat istimoi wasiyasat ikhdiyasi oftias gitu. Bahwa Imam Khomeini meyakini bahwa agama tentu punya ketentuan-ketentuan yang bersifat personal, tapi juga mengatur yang bersifat sosial, masyarakatan, termasuk pada intinya terkait dengan negaraan ya. Ada misalnya yang memisahkan itu ya, bahwa spiritualitas tapi politik suatu yang lain ya. Ini yang ditentang oleh Imam Khomeini. Bahkan ada satu perdebatan dulu saya mengikuti ya. Ya Cak Nur kan mungkin menolak lah konsepsi kemudian antara spiritualitas agama dengan politik itu dalam satu dimensi yang tunggal ya. Tapi ada tokoh ya, Allahyarham Ustaz Jalal pada saat itu berkata begini pada Cak Nur, dan ini saya melihat ya diskusi itu, dan saya melihat Cak Nur kemudian berpikir panjang ya. Kang Jalal itu mengatakan begini, sekiranya bahwa Islam itu mengatur sampai pada untuk masuk toilet saja, itu ada aturannya dalam Islam. Orang harus mendahulukan kaki kanan ya, kaki kiri untuk masuk toilet. Ketika keluar dia harus adab untuk mengeluarkan kemudian dengan kaki kanan. Untuk hal yang paling kecil dan sederhana seperti itu, Islam memberikan kemudian panduan. Bagaimana mungkin dalam urusan kemasyarakatan, dalam usulan kemudian tujuan ke negara yang mengatur masyarakat dan membawa masyarakat pada tujuan yang memperkenalkan pada tujuan yang hakiki, lantas Islam tidak memiliki aturan tentangnya. Ini jadi membuat kemudian pada saat itu juga Cak Nur agak terdiam ya, memikirkan kemudian hal tersebut ya. Dan ini satu hal yang kemudian alamiah. Pertanyaan paling mendasar bahwa bagi kita, kenapa kemudian pada pandangan materialisme kita terima untuk membentuk kemudian sistem ketatanegaraan, sementara kita menolak kemudian agama berbicara, menjelaskan tentang sistem yang mungkin diinginkan oleh agama itu untuk mengatur kehidupan masyarakat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.